Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, akhirnya Ustadz A'apandi gusar. Ya, ini karena dia merasa tidak bisa lagi untuk mengkanter konten saya yang merespon konten dia. Dan untuk menutupi ketidakmampuan dia, ketidakberdayaan dia, ketidaksanggupan dia mengajak live sobat-sobat. Ini kan biasalah sobat-sobat, modus aswaja KW kan seperti ini. Ketika dia kalah dalil, kalah argumentasi, lalu mengajak live, ya. Nah, ini kan anak kecil sobat-sobat, ya, seperti anak kecil yang berbantah-bantahan, kalah omongan, ngajak berkelahi, kan seperti itu. Dan hampir rata-rata youtuber ya aswaja KW seperti ini. Gini aja Ndang, kalau kamu penasaran dengan saya, kita live yuk berdua aja. Anda atau saya yang bodoh, gitu aja. Kan gampang membuktikannya Ndang. Kita buktikan aja, ndak usah baca kitab referensi ulama, ngaji saja. Giliran kamu, saya nunjuk, kamu baca ini, kamu nunjuk saya, kamu baca itu. Nggak usah baca kitab ulama. Saya yakin Anda 1000% nggak bisa. Namun sobat-sobat, live-nya katanya kita adu baca Al-Quran saja, bergantian membaca Al-Quran. Lalu apa yang bisa dibuktikan dari membaca Al-Quran? Ya, ternyata sobat-sobat, ya, ketidakmampuan dia, ketidakberdayaan dia, ketidaksanggupan dia merespon konten saya, cara berpikirnya ternyata salah. Dia menganggap, dia berpikir kalau orang tidak bisa baca Quran berarti bodoh. Sebaliknya, kalau orang fasih bisa membaca Al-Quran berarti pintar. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, orang yang bisa baca Al-Quran, pemahaman Islamnya pasti benar. Sedangkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, pemahaman Islamnya pasti salah. Itu konsep berpikir yang tertanam dalam benak Ustadz A'apandi. Sehingga dia ingin membuktikan pemahaman kebenaran mengenai Islam dari seseorang, mau dia lihat dari, ya, bisa tidaknya membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran dengan memahami Islam yang benar, membaca dan pemahaman dua hal yang sangat berbeda. Kalau membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, itu kan masalah keterampilan lidah, masalah latihan. Dan lidah orang, ya, lidah tiap orang tidak sama. Apalagi tiap suku, apalagi tiap bangsa. Jadi wajar kalau ada yang fasih dan tidak fasih membaca Al-Quran. Tetapi itu bukan ukuran pemahaman keislamannya,
menjadi salah, menjadi tidak benar, belum tentu. Dan juga sebaliknya, orang yang bisa baca Al-Quran, fasih baca Al-Quran, juga bisa baca kitab, juga tidak jadi jaminan pemahaman keislamannya benar. Nah di sini ya, kesalahan berpikir dari Ustadz A. Apandi. Jadi ya, pasti tidaknya, bisa tidaknya orang membaca Al-Quran bukan ukuran kebenaran pemahaman keislaman seseorang. Ini harus dipahami, harus dirubah cara berpikir Ustadz A.A. Pandi dan kebanyakan golongannya. Ya buktinya Ustadz A.A. Pandi dan Ustadz Aswaja KW yang lain pasti membaca Al-Quran, bisa baca kitab, tetapi pemahamannya bermasalah, ukuran kebenarannya bermasalah. Karena ukuran kebenaran mereka kitab-kitab ulama, pendapat-pendapat ulama. Padahal ukuran kebenaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta diikuti oleh asar para sahabat. Ya kembali mengenai tawasul. Ya. Siapa bilang saya tidak ada referensi? Ya, tidak dengan ilmu. Nah, yang saya sampaikan Al-Quran, Ustadz Apandi. Ya saya sampaikan adalah asar sahabat. Ya, Ustadz A.A. Pandi kan cuma menyampaikan pendapat ulama, kitab ulama, itu kan narasi. Sekali lagi saya katakan itu narasi, itu pendapat, itu pemahaman. Tetapi bukti di lapangan tidak ada satupun sahabat yang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya seharusnya kan mereka datang ke kuburan Nabi ketika kemarau. Tetapi kan tidak. Mereka mendatangi kuburan pamannya Nabi, mendatangi paman Nabi. Ya. Agar berdoa meminta diturunkan hujan. Ini fakta. Nah, makanya saya katakan 1001 narasi, 1001 kitab, seluruh ulama di dunia membolehkan bertawasul kepada orang yang sudah mati, maka itu semua akan gugur walaupun dengan hanya satu fakta dan kenyataan di lapangan. Ya. Jadi berubahlah cara berpikir Ustadz Afandi ya, yang merasa bangga pasti membaca Al-Quran, bisa baca kitab gundul. Ya saya juga bisa sebenarnya walaupun tidak seahli ya Ustadz Afandi dan kawan-kawannya. Ya. Tetapi sekali lagi ya, pemahaman seseorang, benarnya pemahaman keislaman seseorang tidak ditentukan fasih ya baca Al-Quran atau bisa baca kitab, tidak. Ya, kalau mau jujur, Nabi Muhammad kan tidak bisa baca tulis. Nah, ini saja sudah menggugurkan bahwa orang yang tidak bisa baca Quran itu bodoh. Ya, Nabi kita sendiri, Ustadz Apandi, tidak bisa baca tulis. Tapi siapa yang berani mengatakan dia bodoh? Ya, kemudian Ustadz Apandi mengatakan, oh ini buat lucu-lucuan saja. Ya itulah, ini kan cara menutupi kekalahan. Ya,
Ya kan gaya aswaja KW seperti itulah, modusnya seperti itu. Kalau sudah kalah dalil, kalah argumentasi, maka dia apa? Menutupi dengan mengatakan ya konten kita buat lucu-lucuan, ya buat tertawaan. Ya, ya namanya orang kalah. Kalau orang kalah ya seperti itu. Dan ya tanda orang kalah itu menyerang personal. Ya. Nah, karena untuk menanggapi yang disampaikan berdasarkan argumentasi dan ilmu, dia tidak berdaya lagi. Akhirnya menyerang personal. Dan tentu saja ini menunjukkan ketidaksanggupan, ketidakberdayaan, kekalahan dari Ustadz A. Apandi dalam merespon konten mengenai tawasul kepada orang yang sudah mati. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.